Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya aku mau ngucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat kamu yang nonton video aku. Aku mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, namaku Audrey Najmi Mukfira. Sekarang aku kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri vokasi di Sumatera Barat, yaitu Politeknik Negeri Padang, dengan program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di awal video tadi aku udah ngasih sedikit cuplikan running sebuah program. Nah, pada video kali ini aku mau ngasih tutorial gimana sih cara bikin program yang tadi gitu. Yaitu program pencarian akar fungsi polinomial pada aplikasi MATLAB. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, nantinya di program tersebut kita akan menggunakan 4 metode. Yang pertama itu ada metode bisection, yang kedua itu ada metode regula falsi, yang ketiga ada metode Newton-Raphson, dan yang terakhir ada metode second. Jadi untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian ya. Stay tune! Oke, seperti membuat program pada umumnya, yang pertama itu kita harus membuka dulu aplikasinya. Di sini saya menggunakan MATLAB Online R2020B. Saya menggunakan MATLAB Online, bukan MATLAB yang diinstal pada laptop. Jadi seperti biasa kita mulai dulu dengan close all, kemudian clear all, CLC, dan display. Kita bikin dulu pencarian akar fungsi polinomial. Kemudian display untuk memisahkannya supaya ada jarak. Kemudian di sini kita meminta input dari user. Di sini menggunakan input F1, masukkan persamaan kemudian F sama dengan inline F1, dan kita ingin minta untuk memasukkan nilai awalnya juga, jadi input masukkan ini, yang B nya juga sama, kita ingin meminta user untuk memasukkan nilai keduanya, maka di sini B masukkan nilai B. Untuk epsilonnya juga begitu, kita meminta user untuk memasukkan epsilon masukkan nilai epsilon. Kemudian display. Ini kita ingin menampilkan pilihan untuk penyelesaian menggunakan metode apanya. Jadi penyelesaian dengan metode display. Yang pertama itu adalah metode bisection, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, kita copy paste. Yang kedua itu adalah metode regula falsi, kemudian yang ketiga itu adalah metode Newton-Raphson.
terakhir adalah metode second. Tuh, ini kita sudah membuat program untuk menampilkan pilihannya. Kemudian kita ingin membuat function dulu. Function untuk jika kita memilih milih nomor 1, maka yang dijalankan adalah menggunakan metode nomor 1. Jadi kita harus membuat function dulu. Di sini bikin function, kita output argumennya bis itu sama dengan bisection. Untuk parameternya itu ada f, ada a, ada b, ada epsilon, kemudian n. Nah, di sini function bis ini kita isikan dengan dengan program bisection yang sudah dibikin sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Sini function bisection. Kemudian lanjut kita bikin untuk function untuk regular falsi, seperti itu juga. Function output argumennya rex dengan regular falsi. Parameter juga f, ada a, ada b, ada epsilon. Kita isikan dengan dengan code regular falsi. Dan yang ketiga itu ada function untuk Newton-Raphson. Function output argumennya kita bikin Newton-Raphson FA. Karena pada Newton-Raphson ini yang diminta itu hanya nilai awal saja, maka kita untuk parameternya tidak menggunakan parameter B, tidak kita masukkan, hanya F, A, dan epsilon saja. Dan kita masukkan codingnya, programnya ke function trophy. Kemudian yang terakhir itu untuk function second. Kemudian second sama dengan second, parameternya f, a, b, dan juga epsilon. Ini kita masukkan juga ini, Ctrl C, Ctrl V. Setelah seperti ini maka seharusnya kita menggunakan if else if. Jadi di sini kita harus menggunakan perintah untuk menjalankan sebuah kondisi. Jadi ketika metode penyesuaian, jadi kita minta dulu user untuk memilih metode yang mana yang ingin dimasukkan oleh user. Jadi pilih salah satu nomor urut. Metode untuk penyelesaian akar fungsi polinom. Jadi jika metode yang dipilih adalah metode nomor 1, maka yang ditampilkan itu adalah, yang dijalankan adalah metode bisection. Kita panggil lagi function di sini.
kita panggil kembali functionnya. Jadi untuk pemanggilan functionnya kita tinggal bikin ini aja, nama functionnya, kemudian kita copy paste. Jangan lupa titik 2 nya, titik koma. Kemudian else if metode yang dipilih adalah nomor 2, maka yang ditampilkan, yang dijalankan adalah penyelesaian akar fungsi polinomial menggunakan regulasi. Ini sesuai dengan nama tadi, regulasi sama ya, namanya regulasi epsilon. Kemudian selanjutnya untuk kondisi yang ketiga, kita menggunakan else if lagi. Else if jika yang dipilih adalah metode nomor 3, yang diketikkan oleh user adalah metode nomor 3, maka yang dijalankan adalah pencarian akar polinomial menggunakan metode Newton-Raphson. Kita copy saja yang ini supaya tidak ada kesalahan dalam pemanggilan functionnya. Ctrl. Kemudian kondisi yang keempat, jika metode yang dipilih adalah nomor 4 atau second, maka yang dijalankan juga sama, adalah metode second. Metode second, C, Ctrl V. Kemudian untuk kondisi yang terakhir, yaitu jika yang diketikkan adalah selain nomor 1 sampai dengan 4, maka kita ingin menampilkan kata-kata itu adalah pilihan Anda tidak datang. Jadi di sini karena output argumennya adalah bisection, jadi dalam function ini kita harus mendeklarasikan output argumen tersebut. Jadi di sini kita bikin bis sama dengan, kita samakan nama variabel ini dengan output argumen yang ini. Kemudian begitu juga untuk regulasi di sini sama dengan, kemudian Newton-Raphson juga begitu, Newton sama dengan second juga begitu, seperti ini. Jadi coba kita inisiasi, kita cek dulu apakah masih ada yang salah. Oh, di sini metode kurang inputnya, metode input beda salah satu nomor input metode send. Coba kita running dulu. X pangkat 3 dikurang ditambah X kuadrat kurang 3X kurang 3. Masukkan nilai A nya 1, nilai B nya 2, nilai epsilonnya 0,01. Coba kita pilih dengan metode 1 dulu, metode dissection, akan keluar seperti ini. Coba kita running sekali lagi, kita coba satu persatu untuk metodenya. X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 3 dikali
X kurang 3. Ini tambah X, kita copy dulu untuk yang nantinya. X tambah 3, X pangkat 3, X pangkat 2, 3 kurang X kurang 3 ya. Kemudian enter, kita masukkan nilai A nya 1, nilai B nya 2, nilai epsilon nya 0,01. Penyelesaian dengan metode 2 equalcy seperti ini. Sekali lagi coba kita satu persatu. Untuk nomor 4 masukkan persamaan, kemudian masukkan nilai A1, nilai B2, nilai epsilon 0,01. Metode second, coba kita nomor 4 metode second. Untuk Newton Raphson coba kita running, masukkan persamaan. Di sini saya menggunakan X pangkat 3 dikurang X kuadrat. Masukkan nilai A nya 5, di sini nilai B nya 6, saya inginnya nilai epsilonnya 0,01. Kemudian penyelesaian dengan metode Newton Raphson nomor 3. Kemudian kita disuruh untuk masukkan turunan fungsi f. Kenapa? Karena pada Newton Raphson ini memerlukan turunan fungsi. X pangkat 3 itu turunannya adalah 3 dikali X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang 2X. 2 dikali X. Akan seperti ini. Kemudian gimana ketika kita menginputkan pilihan selain nomor 1 sampai dengan nomor 4? Coba kita coba di sini, nilai satunya 2 tetap, epsilonnya 0,1. Coba kita pilih misalnya nomor 6 atau 5 deh. Maka yang keluar adalah pilihan Anda tidak ditemukan.